Pada masa kini terdapat suatu kesamaran atas pertanyaan seperti ini. Kapankah kita dimeteraikan jika kita pernah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Dan sudahkah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Karena pengajaran yang tidak jelas pada masa sekarang ini, banyak orang Kristen yang tidak tahu apakah dirinya telah dimeteraikan oleh Roh Kudus atau belum, dan kapan mereka menerima Roh Kudus sebagai materai tersebut. Mari kita mulai penyelidikan kita tentang apakah yang dimaksud dengan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22 kita diberitahu, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Dia telah meletakkan meterainya atas kita, dan meterai ini adalah Roh Kudus yang telah diberikannya kepada kita sebagai jaminan. Kata mengurapi dipakai di ayat 21, dan di ayat 22 kita lihat kata meterai, dan kemudian kata jaminan. Ketiga hal inilah yang dibicarakan sebagai Roh Kudus yang sedang kita bahas ini. Allah telah melakukan 3 hal kepada kita pada saat Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia memeteraikan kita, Dia mengurapi kita, dan Dia memberikan kita jaminan atau ungkapan yang lebih baik, yaitu uang muka atau angsuran pertama. Ibaratnya kita membeli sebuah rumah, kita tidak membayar keseluruhannya terlebih dahulu. Kita memberikan uang muka. Dalam bahasa Yunani aslinya pun berarti uang muka. Uang muka adalah suatu jaminan bahwa engkau akan membayar sisa uang yang belum dibayar. Jadi uang muka berarti uang jaminan. Ia adalah suatu jaminan bahwa engkau akan membayar seluruhnya. Inilah intinya. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai karunia hidup, sebagai jaminan bahwa Allah akan memberikan kepenuhan akan hidup yang kekal pada hari di mana kita akan bertemu dengannya muka dengan muka. Saat ini kita belum memiliki kepenuhan hidup yang kekal itu, tetapi kita telah memiliki jaminan tersebut. Kita memiliki hidup yang memiliki janji kekekalan yang akan datang. Jika kita diberikan sebuah benih, benih itu sendiri pun merupakan suatu jaminan bahwa jika ia dipelihara, ia akan bertumbuh dan berkembang sampai menjadi pohon. Inilah yang disebut sebagai dimeteraikan. Budak Allah yang dimeteraikan. Meterai Roh Kudus ini juga disebut di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, Efesus pasal 4 ayat 30, dan Wahyu 7 ayat 3. Di mana dituliskan hamba Allah, atau lebih tepatnya budak Allah. Kata hamba dalam bahasa Yunani artinya budak. Hamba Allah dimeterai oleh Allah. Dan siapakah hamba itu? Seorang hamba adalah seorang yang dibeli dengan sebuah harga. Bagaimanakah Anda dapat memiliki seorang hamba? Anda pergi ke pasar dan melihat seorang budak dan Anda membelinya. Orang ini akan menjadi hartamu, budakmu, dan milikmu. Pada waktu engkau membeli budak tersebut, apakah yang harus engkau lakukan? Pada zaman dahulu, mereka akan menorehkan tanda di badan budak tersebut. Mereka memberi tanda seperti mereka menorehkan tanda di badan sapi seperti yang kita lihat pada zaman ini. Meterai artinya kita telah menjadi milik Allah. Kita telah dibeli dengan sebuah harga. Seperti Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Maka ini berarti jika kita memiliki Roh Kudus, apakah yang akan terjadi? Ini berarti kita telah menjadi milik Allah. Kita memiliki tanda meterai miliknya. Dan lebih penting lagi, mengapa tanda diberikan pada seorang hamba? Tanda tersebut bukan saja sekedar sebagai tanda kepemilikan, tetapi tanda yang berarti jika seseorang melakukan sesuatu terhadap budak tersebut, berarti orang tersebut juga harus bertanggung jawab kepada tuan pemilik budak itu. Apa saja yang telah Anda lakukan kepada budak itu, Anda telah melakukannya juga kepada tuannya. Dengan kata lain, jika Anda menyakiti budak tersebut, Anda akan bermasalah bukan hanya dengan budak tersebut, tetapi juga dengan tuannya. Meterai di sini sebenarnya menjadi suatu perlindungan. Itulah inti Wahyu pasal 7 ayat 3. Para hamba Allah memiliki meterai yang melindunginya dari kekuasaan si jahat. Dan lebih lanjut kita Wahyu mengatakan,
bahwa penghakiman Allah tidak akan mempengaruhi mereka yang telah dimeteraikan. Barang siapa yang membawa meterai Allah tidak akan celaka oleh penghakiman Allah. Dan ini penting untuk diketahui oleh setiap orang Kristen. Yesus sendiri juga dimeteraikan. Sekali kita mengerti akan arti meterai ini, kita akan menyadari betapa pentingnya untuk mengetahui apakah kita telah dimeteraikan atau tidak. Karena Yesus juga dimeteraikan oleh Allah. Luar biasa bukan? Anak Allah datang ke dunia ini bukan hanya sebagai seorang anak. Ia datang untuk menjadi seorang hamba. Seperti yang dikatakan di dalam surat Filipi pasal 2. Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam Yohanes 6 ayat 27, Yesus berkata bahwa dirinya telah dimeteraikan oleh Allah. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh anak manusia kepadamu sebab, perhatikan, dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan, kapankah kita dimeteraikan? Maka kita akan bertanya, kapankah Yesus dimeteraikan? Pada titik apa ia memperoleh meterai tersebut? Apakah Yesus telah dimeteraikan pada waktu ia dilahirkan atau pada waktu ia memulai pelayanannya? Kapan tepatnya Yesus dimeteraikan? Kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan beberapa cara. Pertama, kita melihat bahwa kata dimeteraikan selalu berhubungan langsung dengan kata diurapi dan janji. Dan kata meterai, pengurapan, dan janji selalu berkaitan dengan Roh Kudus. Kapankah Yesus menerima Roh Kudus? Mari kita lihat kembali pada waktu baptisannya. Apakah yang terjadi pada waktu ia dibaptis? Roh Kudus turun ke atas tubuh Yesus berupa seekor merpati. Lalu kita membaca pada pasal berikutnya di mana dikatakan Yesus dibawa pergi dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 1. Yang kedua, meterai penyunatan. Hati kita telah disunat. Roh Kudus adalah meterai roh. Di manakah kita menerima meterai tersebut? Mari kita lihat cara lain untuk mengupas hal ini. Di dalam Roma pasal 4, kita membaca kata meterai dipakai dalam proses penyunatan. Dengan cara apakah Abraham dimeterai? Dia menerima meterai yang berbeda. Dia menerima meterai penyunatan. Roma 4 ayat 11 berkata, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran, berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Jadi, sunat adalah sebuah meterai. Ini sangat menarik, karena kita juga telah disunat. Kita juga memiliki meterai, tetapi kita tidak disunat di dalam daging seperti Abraham. Kita disunat di dalam hati kita. Di Kolose pasal 2 ayat 11 kita diberitahu bahwa di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Lalu kita bertanya, dengan apakah Yesus disunat? Jawabannya terdapat di ayat yang ke-12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Perhatikanlah bahwa Paulus menghubungkan penyunatan dengan pembaptisan. Kita tidak menerima sunat daging seperti Abraham, tetapi sunat hati. Bagaimanakah bukti sunat hati itu dapat terlihat? Pada waktu kita menerima baptisan. Oleh sebab itu, kapankah kita menerima meterai lewat penyunatan ini? Paulus mengatakannya di ayat yang ke-12, yaitu melalui baptisan. Lalu apa artinya sunat dalam hati? Bagaimanakah sunat hati itu datang kepada kita? Kita telah mengetahuinya, bahwa meterai itu sendiri adalah Roh Kudus. Roh adalah meterai yang menyunat hati kita melalui baptisan. Lalu apakah ini berarti kita diselamatkan oleh baptisan? Sama sekali tidak. Kita telah melihat bahwa harus ada pertobatan dan baptisan. Bukan baptisan yang menyelamatkan, tetapi apa yang diungkapkan oleh baptisan itu, yaitu sunat di dalam hati, itulah yang menyelamatkan. Ini penting sekali. Hanya membenamkan diri dalam air itu sendiri tidak akan menyelamatkan siapapun.
tetapi transformasi yang terungkap melalui baptisanlah yang menyelamatkan. Itulah sebabnya setiap orang yang hendak dibaptis harus secara berhati-hati diberikan pertanyaan tentang komitmen mereka terhadap Tuhan. Pertobatan adalah perubahan secara total dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Pertobatan bukan hanya sekedar penyesalan, tetapi penyesalan yang membawa kita pada satu keputusan bahwa hidupku yang lama harus berhenti sampai di sini, dan aku menanggalkan segala hawa nafsu kedagingan agar aku dapat mengenakan Kristus di dalam kehidupan yang baru. Siapapun yang tidak berubah dalam hatinya, yaitu belum sungguh-sungguh bertobat, seharusnya tidak boleh menerima baptisan. Tetapi bagi seseorang yang telah meninggalkan kehidupan yang lama dan dibaptis, ia akan menerima penyunatan hati, menerima meterai. Ia akan menerima permandian yang mengakibatkan kelahiran kembali. Ini adalah permandian yang memberikan hidup yang baru. Jika engkau tidak memiliki meterai tersebut, berarti engkau belum menjadi milik Kristus. Karena Roma 8 ayat 9 mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Engkau akan menjadi korban penghakiman Allah atau engkau akan berada di bawah penguasaan iblis. Engkau belum memiliki hubungan dengan Tuhan dan engkau bukan miliknya. Jika iblis hendak menguasai, memiliki, menjatuhkan engkau dengan cara apapun, dia bebas melakukannya. Dan iblis sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya karena engkau belum memiliki perlindungan dari Allah. Engkau belum menjadi kepunyaannya. Secara sederhana, meterai Allah adalah Roh Kudus. Dan meterai ini tidak hanya berperan sebagai tanda kepemilikan Allah atas kita, tetapi juga sebagai tanda perlindungan Allah bagi mereka yang menjadi miliknya. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.